Di tengah hamparan perairan Kalimantan Selatan yang luas, terdapat kolam-kolam ikan gabus yang pernah menghidupi begitu banyak keluarga. Namun, sedikit yang menyangka bahwa di dasar kolam yang sunyi itu, sebuah rahasia mengerikan telah disembunyikan. Rahasia yang berkaitan dengan daging manusia dan sekawanan ikan gabus yang tumbuh besar secara tidak wajar. Oktober 2023, seorang gadis muda bernama Maya, menantu dari raja ikan gabus terkaya di wilayah itu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada surat, tidak ada pesan, yang tersisa hanyalah sebuah kamar yang dingin dan sekawanan ikan di kolam yang mengaduk-aduk permukaan air hingga keruh. Apa yang terjadi malam itu? Siapa yang mengubah seorang gadis lugu menjadi umpan bagi ikan-ikan buas? Dan bagaimana kejahatan itu ditutupi dengan begitu rapi? Hari ini, saya akan mengajak Anda menelusuri setiap petunjuk. Dari kamar yang senyap, mesin penggiling daging yang dingin, hingga pengakuan dosa yang terkubur di bawah lumpur hitam kolam-kolam bernilai miliaran. Jika Anda cukup berani, tetaplah di sini sampai akhir, karena kebenaran ini akan membuat Anda merinding. Maya, 22 tahun, lahir di sebuah keluarga yang terlilit utang di sebuah desa miskin di Kalimantan Selatan. Ayahnya jatuh sakit, ibunya kelelahan, dan utang ratusan juta rupiah seolah menjadi jerat yang mencekik leher seluruh keluarga. Pak Hartono, raja ikan gabus terkaya di wilayah itu, mengulurkan tangan untuk membantu. Namun, harga yang harus dibayar agar keluarga Maya bisa hidup tenang adalah ia harus menjadi menantunya, menikahi Bima, putra satu-satunya yang sedang berkuliah di Australia. Pesta pernikahan digelar meriah di tepi sungai, tetapi pada malam pengantinnya, Maya menangis. Ia sadar betul, ia tidak masuk ke rumah mertuanya karena cinta, melainkan karena utang orang tuanya. Jauh di lubuk hatinya, Maya mencoba menghibur diri. Suaminya adalah orang baik. Ia hanya perlu menunggu Bima selesai kuliah dan kembali, maka ia akan terbebas dari bayang-bayang pria itu. Pria itu tak lain adalah ayah mertuanya, yang selalu menatapnya dengan pandangan yang melampaui batas antara menantu dan jaminan utang yang bisa berjalan. Namun, harapan itu terlalu rapuh. Selama 2 tahun Bima di perantauan, Maya hidup sendirian di sebuah vila mewah yang dingin, hanya dikelilingi oleh kolam-kolam ikan yang luas. Di luar tampak kemewahan, di dalam tersimpan ketakutan. Perlahan ia menyadari, sangkar emas yang dihuninya tak ubahnya sebuah perangkap yang kuncinya dipegang oleh Pak Hartono. Utang itu memang mengubah nasib, tetapi juga mengurungnya dalam kegelapan. Dan itu barulah awal dari kejahatan yang akan datang. Kejahatan yang bahkan Maya sendiri tak pernah sangka akan membuatnya menjadi umpan amis di dasar kolam ikan buas. Pak Hartono. Orang-orang biasa memanggilnya dengan nama yang terdengar ramah, Raja Ikan Gabus dari pedalaman. Ia kaya dan berkuasa, memiliki puluhan kolam ikan yang terbentang di seluruh wilayah subur itu. Ucapannya adalah perintah bagi para pekerja hingga tengkulak. Namun, di balik wajah yang ramah dan senyum bersahabat pada para pembeli ikan, tersimpan tatapan mata yang pernah membuat banyak pekerjanya merinding. Sebab Pak Hartono terkenal suka bermain wanita, punya banyak uang, tanah luas, dan pria ini tidak pernah menganggap menukar cinta dengan uang adalah hal yang buruk. Di depan umum, ia pandai menjaga citra sebagai ayah yang baik, seorang taipan yang memanjakan putranya dan menyayangi menantunya. Tetapi bagi Maya, apa yang disebut kasih sayang itu tak lebih dari rantai yang dibalut beludru. Pria itu tidak melihat Maya sebagai seorang anak perempuan yang butuh dilindungi, melainkan sebagai sebuah properti. Atau lebih tepatnya, barang berharga yang siap ia rebut kapan saja.
Setiap kali Bima, putranya yang baik hati yang belajar jauh di Australia, menelpon, Maya seolah menemukan pelampung penyelamat. Namun, hanya beberapa menit setelah panggilan telepon yang menenangkan itu, tatapan Pak Hartono kembali mengawasinya. Tatapan yang meluncur dari tengkuk ke bahunya yang dingin, penuh nafsu yang menjijikkan. Para pekerja lama di perkebunan itu, meskipun tidak berani bicara, saling berbisik. Di luar Tuan terlihat terhormat, tapi siapa yang tahu berapa banyak gadis pekerja di sini yang sudah pernah jatuh ke tangannya. Seorang tetangga menghela napas. Dia orang baik, suka memberi pinjaman, membiayai makan dan sekolah. Tapi kalau urusan perempuan, jangan pernah berurusan dengannya. Hal yang paling menakutkan dari Pak Hartono bukan hanya nafsunya, tetapi kelicikannya. Baginya, segalanya bisa dibeli. Uang bisa membayar utang, kekuasaan bisa membungkam mulut orang lain. Dan putranya yang baik hati itu baginya hanyalah tameng untuk menutupi binatang buas di dalam dirinya yang selalu mengintai. Di dalam selubung kewibawaan itulah, tatapan buas itu mulai menggerogoti hidup Maya secara diam-diam, sabar, dan tanpa menyisakan satu pun jalan keluar. Hidup di rumah bernilai miliaran, tetapi bagi Maya, setiap hari yang berlalu adalah hari di neraka. Pak Hartono tidak langsung menyerang. Ia melakukannya perlahan, diam-diam, seperti cara binatang buas mengintai mangsanya. Tahap pertama adalah pujian-pujian yang membuat Maya merinding. Menantu di rumah ini cantik seperti bidadari. Lalu tatapan lekat ke bagian-bagian tubuhnya yang membuatnya merasa jijik. Tahap kedua, ia mulai melakukan sentuhan-sentuhan yang seolah tidak disengaja. Tangan menyentuh punggung, menyentuh bahu saat melewati dapur, lengannya melingkar di belakang punggung setiap kali memanggil Maya untuk bertanya sesuatu. Malam hari, langkah kakinya berhenti di depan kamar Maya lebih lama dari biasanya. Tahap terakhir, ketika tidak ada orang lain di rumah, ia mengetuk pintu kamar Maya, membawakan hadiah-hadiah mahal. Tatapan buasnya terpaku pada menantunya yang lemah, seolah mangsa itu sudah terpojok di dalam kandang. Maya mengerti, semakin ia diam, semakin pria itu menjadi-jadi. Ia pernah mencoba bercerita pada Bima melalui telepon, tetapi jarak separuh bumi hanya menghasilkan kata-kata penghiburan yang tak berarti dari suaminya. Dalam keputusasaan, Maya mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia membeli sebuah kamera tersembunyi dan meletakkannya tepat di kepala tempat tidur, bukan untuk langsung menyebarkannya, tetapi untuk menyimpan bukti. Bagi Maya, bukti itu adalah satu-satunya tali yang bisa menahannya dari jurang yang dalam. Namun, siapa sangka, benda itu justru akan menjadi saksi terakhir pada malam yang menentukan. Malam di mana ia tidak lagi punya kesempatan untuk melarikan diri. Pada malam hujan di akhir Oktober, pengaruh alkohol, nafsu, dan amarah mengepung Pak Hartono bagaikan binatang buas yang kelaparan. Ia sudah menunggu terlalu lama untuk mengubah menantunya menjadi utang yang sepenuhnya menjadi miliknya. Pintu kamar Maya didobrak terbuka. Ia terbangun, gemetar menghindar. Pada saat itu, rasa takutnya ditekan oleh sisa-sisa keberanian. Maya berteriak, mengancam akan menelpon Bima, akan menceritakan semua kebenarannya, akan mengeluarkan buktinya. Namun, ancaman itulah yang justru menyentuh ketakutan terbesar si binatang buas. Citra seorang ayah teladan akan hancur. Kerajaan ikannya akan runtuh hanya karena seorang gadis lemah yang selama ini ia remehkan. Pergulatan terjadi dengan cepat namun sengit. Maya mencakar, menendang, menangis histeris, memanggil nama Bima, seolah memanggil harapan terakhir.
Teriakan itu tidak membuat pria itu mundur, malah seolah menjadi pemicu naluri liar yang tersisa. Tangan besarnya yang berbau alkohol mencengkeram leher Maya dengan erat. Hanya beberapa menit kemudian, segalanya senyap. Di dalam kamar yang dingin, jasad Maya terbaring tak bergerak. Matanya masih terbuka lebar, seolah masih menuntut pertanggungjawaban dari ayah mertuanya yang keji. Pak Hartono terengah-engah, gemetar menghadapi kejahatan yang baru saja ia lakukan. Namun, ia tidak kehilangan ketenangan terlalu lama. Seseorang yang telah memanipulasi begitu banyak pekerja, yang telah mengatur segala urusan kotor, cukup cerdik untuk tahu bagaimana cara menghapus jejak. Saat hari masih gelap, ia menyeret jasad Maya ke gudang, tempat mesin penggiling daging industri berada, alat yang selama ini digunakan untuk mengolah pakan bagi kawanan ikan gabus. Pemandangan itu, ketika nantinya terungkap, masih menghantui bahkan para penyidik paling berpengalaman sekalipun. Jasad Maya lenyap di tengah deru mesin dan bau angin yang pekat. Potongan-potongan tubuhnya dilemparkan ke kolam nomor 3, kolam ikan terdekat. Sekawanan ikan gabus langsung menyambar, mengaduk air hingga keruh dan melenyapkan semua jejak. Keesokan paginya, rumah itu sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya kolam ikan di dekat gudang yang sejak hari itu tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dan di bawah lapisan lumpur hitam yang pekat itu, sebuah kejahatan mengerikan baru saja terkubur rapat, seolah tak akan pernah terangkat ke cahaya. Namun Pak Hartono tidak menyangka, justru kawanan ikan gabus dan sebuah kamera kecil yang tersisa akan menyeretnya keluar dari kegelapan yang ia yakini sebagai tempat persembunyian yang aman. Tepat pada malam Maya menghilang, keluarga mertuanya segera melapor ke polisi desa. Orang yang maju untuk berbicara tak lain adalah Pak Hartono, dengan wajah berkerut yang dibuat-buat seolah berduka. Ia bercerita bahwa menantunya kabur dari rumah, mungkin bersama pria lain. Kesaksian itu terdengar sangat meyakinkan. Maya masih muda, suaminya kuliah di luar negeri, hubungan yang renggang adalah hal yang mudah dipahami. Pak Hartono menunjukkan beberapa pesan singkat yang terputus-putus di ponsel Maya, berisi obrolan ringan dengan teman lama. Siapapun yang tidak teliti akan melihatnya tidak cukup kuat sebagai bukti, tetapi bagi seorang raja ikan yang berpengaruh, itu sudah lebih dari cukup untuk mengarahkan opini publik. Tim investigasi yang dipimpin langsung oleh Kolonel Budi Santoso yang terkenal tajam segera turun tangan. Kolonel Budi tidak percaya pada skenario pelarian itu. Wajah tirus Maya di foto pernikahan dengan tatapan yang sedih sekaligus takut menghantuinya sepanjang malam saat merekonstruksi tempat kejadian. Namun semua jejak terlalu bersih. Kamar Maya telah dibersihkan dengan cermat, tanpa satupun tanda perlawanan. Gudang terkunci rapat, setiap bilah pisau di mesin penggiling daging berkilauan. Kamera keamanan di sekitar perkebunan kebetulan rusak, tersambar petir tepat pada malam Maya menghilang. Pak Hartono selalu memainkan peran sebagai ayah mertua yang berduka, sesekali bahkan meneteskan air mata di depan polisi. Setiap jawabannya terdengar logis, ia bahkan proaktif bekerja sama, memberikan daftar beberapa teman lama Maya, lalu dengan licik menabur kecurigaan. Menantu saya itu lugu tapi bodoh, mudah sekali dirayu. Para pekerja di sekitar rumah bungkam 1000 bahasa. Siapa yang berani mencurigai majikan mereka, orang yang telah menghidupi keluarga mereka selama bertahun-tahun? Penyelidikan perlahan menemui jalan buntu, tidak ada mayat, tidak ada bercak darah, tidak ada saksi. Kolonel Budi berulang kali memijat keningnya.
menatap peta berkebunan yang berkilauan di bawah lampu, hanya melihat sebidang tanah luas penuh kolam ikan dan seekor monster yang bersembunyi dalam kegelapan dengan kedok yang sempurna. Namun tepat pada saat itu, sebuah detail kecil yang tampaknya tidak berarti, yaitu kawanan ikan gabus di kolam dekat gudang, tiba-tiba membuka satu-satunya celah untuk membongkar sandiwara sempurna ini. Ketika semua petunjuk tentang manusia menemui jalan buntu, Kolonel Budi Santoso tiba-tiba teringat sebuah detail yang sekilas tidak ada hubungannya. Kawanan ikan gabus. Dalam sebuah wawancara singkat dengan para pekerja, seorang pekerja tua bergumam, kolam-kolam lain ikannya makan seperti biasa, tapi kolam nomor 3 dekat gudang itu, belakangan ini mereka makan seperti kesetanan. Pakannya sama saja, tapi mereka tumbuh besar dengan aneh. Sebuah detail kecil, tetapi intuisi Kolonel Budi langsung menyala. Sebagai seorang penyidik yang pernah mengungkap banyak kasus penghilangan jejak yang rumit, ia paham bahwa ikan buas tidak menjadi gila tanpa sebab. Mereka mungkin sudah terbiasa dengan sejenis makanan khusus yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Malam itu, Kolonel Budi duduk sendirian di depan peta perkebunan. Kolam nomor 3 terletak persis di samping gudang pengolahan, tempat mesin penggiling daging industri berada. Dari kamar Maya ke sana, hanya beberapa langkah di tengah kegelapan malam. Semuanya terlalu kebetulan untuk disebut sebagai kebetulan. Keesokan paginya, ia memerintahkan untuk mengisolasi kolam nomor 3. Semua pemberian pakan untuk kawanan ikan itu dihentikan. Sebuah tim pengawas berjaga untuk mencatat reaksi kawanan ikan tersebut. Hasilnya tidak meleset dari firasatnya. Kawanan ikan gabus itu menjadi sangat ganas. Mereka saling menyerang dan memangsa satu sama lain, mengaduk-aduk seluruh permukaan kolam, seolah-olah menuntut daging segar yang sudah biasa mereka dapatkan sebelumnya. Bagi Kolonel Budi, reaksi ikan-ikan itu adalah tuduhan bisu yang tidak sempat diucapkan oleh korban yang malang. Tidak ada darah, tidak ada mayat, tetapi kawanan ikan buas itu telah memakan sebagian dari kebenaran dan mengubah diri mereka menjadi saksi hidup. Dalam rapat tim investigasi hari itu, Kolonel Budi berkata dengan tegas, untuk menyembunyikan mayat, dia memilih cara melenyapkannya di dasar kolam, tetapi justru ikan-ikan itulah yang akan membongkarnya. Mulai sekarang, jangan lihat ikan-ikan itu sebagai hewan ternak bodoh. Mereka adalah bukti yang bisa berenang. Malam di Kalimantan Selatan hari itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Di perkebunan Sang Raja Ikan, orang-orang masih melihat Pak Hartono berjalan-jalan, bersalaman dengan para pembeli, sambil melontarkan keluh kesah, mengaku merindukan menantunya yang baik. Namun, di dalam benak Kolonel Budi, jawaban sudah ada. Sandiwara sang pembunuh kini hanya memiliki kolam berlumpur darah dan sekawanan ikan buas yang berbalik melawannya. Ketika kawanan ikan buas di kolam nomor 3 berubah menjadi saksi hidup, Kolonel Budi Santoso tahu ia membutuhkan bukti yang lebih tajam, sesuatu yang mampu menghancurkan sandiwara sempurna yang telah dibangun oleh Pak Hartono. Satu tim penyidik secara diam-diam memeriksa kembali seluruh kamar Maya. Kali ini, mereka tidak hanya melihat dengan mata telanjang, tetapi membawa serta perangkat pendeteksi benda elektronik super kecil. Karena intuisi Budi mengatakan bahwa korban ini tidak pasrah begitu saja. Ia pasti telah meninggalkan sesuatu. Dan benar saja. Di celah belakang jam waker di samping tempat tidur, sebuah baterai kecil menyembul. Setelah melepas lapisan perekat, mereka menemukan sebuah kamera super kecil, begitu canggih, sehingga jika tidak sabar, tak akan ada yang menyangka seorang gadis desa bisa menyembunyikan benda ini sendirian. Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam komputer, seluruh ruang investigasi menahan napas.
Cahaya biru dingin dari layar memantulkan wajah kegang setiap orang. Menit-menit pertama hanyalah gambah buram. Maya duduk di tempat tidur, matanya penuh kesedihan. Terdengar ketukan pintu di tengah malam. Suara engsel berderit, lalu bayangan Pak Hartono masuk dengan sempoyongan. Wajahnya memerah, matanya mabuk, napasnya berbau alkohol. Pergulatan terjadi tepat di depan lensa kamera. Suara tangis Maya, tangannya yang gemetar meraih ponsel, suaranya yang parau saat mengancam akan melaporkan segalanya pada Bima. Lalu tangan besar membekap mulutnya, mata Maya meronta, teriakannya tertelan. Semuanya berakhir dengan kegelapan, kegelapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Para penyidik paling berpengalaman pun menundukkan kepala. Mereka tahu, inilah mata kebenaran. Video ini tidak hanya membongkar seorang pelaku kejahatan, tetapi juga membuktikan bahwa korban telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencari jalan keluar dalam keputusasaan. Kolonel Budi mengepalkan tangannya. Sesaat ia merasa seolah punggung ringkih gadis muda itu berdiri di sampingnya. Tidak dapat berbicara, tetapi tatapan matanya telah menceritakan segalanya. Keesokan paginya, ketika USB berisi rekaman video itu diletakkan di hadapan Pak Hartono, ekspresi ayah yang berduka itu lenyap. Ia tergagap, matanya liar, mencari jalan keluar, tetapi di hadapan bukti yang tak terbantahkan, yang bisa ia lakukan hanyalah menundukkan kepala. Kamera tersembunyi itu adalah mata Maya yang melihat segalanya, mengingat segalanya, dan membawa keadilan ke tempat yang semestinya. Sidang dibuka pada suatu hari di akhir tahun. Ruang sidang penuh sesak oleh tetangga, pekerja, dan para pedagang yang dulu segan pada Pak Hartono. Semua datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri sang raja ikan gabus yang terkenal. Orang yang kata-katanya dulu adalah hukum, kini menunduk di kursi pesakitan. Di hadapan majelis hakim, Pak Hartono masih mencoba bertahan. Ia berbelit-belit menyangkal kejahatannya, mengemukakan berbagai alasan, mulai dari difitnah hingga ada orang lain yang sengaja menjatuhkan nama baiknya. Namun, ketika video dari kamera tersembunyi itu diputar, semua kata-katanya menjadi debu. Seluruh ruang sidang hening. Gambaran Maya yang meronta, tatapan matanya yang panik, teriakannya yang dibungkam membuat banyak orang menangis. Bahkan mereka yang pernah dibantu oleh Pak Hartono yang diberi pinjaman modal untuk memelihara ikan, kini menatapnya dengan pandangan jijik. Saat dipaksa menandatangani berita acara pengakuan, Pak Hartono hancur total. Sosok buas yang ditakuti di kawasan perairan itu menampakkan wujud aslinya. Tak ada lagi penampilan terhormat, tak ada lagi air mata buaya. Ia gemetar menundukkan kepala, suaranya serak. Saya hanya ingin menjaga nama baik, tidak menyangka, tapi sudah terlambat, semuanya sudah terlambat. Kebenaran yang ditakuti semua orang, yang coba diabaikan oleh semua orang, akhirnya terungkap di pengadilan. Telanjang, lebih kejam dari desas-desus manapun yang pernah beredar di pasar ikan, di tepi kolam, atau di balik sesi minum-minum para pria di daerah ini. Dia yang pernah dipuja sebagai raja ikan, yang menguasai kerajaan ikan gabus bernilai miliaran, kini hanyalah seorang terpidana mati. Sebuah akhir yang tampak mengejutkan, tetapi sangat setimpal bagi seseorang yang dengan kejam mengubah menantunya sendiri, seorang gadis muda dengan seluruh masa depan di hadapannya, menjadi umpan amis bagi kawanan ikan. Lalu menutupi semuanya dengan selubung kekuasaan dan uang kotor untuk membeli keheningan banyak orang. Dalam persidangan hari itu,
Orang-orang melihat Bima, putra satu-satunya yang telah menetap di Australia selama bertahun-tahun, diam-diam kembali, duduk meringkuk di barisan kursi untuk keluarga korban. Wajahnya kuyu, matanya cekung, tatapannya lelah namun tegas. Sepanjang persidangan, ia tidak sekalipun melirik ke arah ayah kandungnya. Pelukan yang Bima berikan kepada ibu dan adik laki-laki Maya yang tampak seperti gestur penghiburan sebenarnya adalah titik akhir bagi apa yang disebut keluarga yang pernah ia bangun untuk memoles citranya yang dipamerkan kepada masyarakat sebagai tameng moralitas palsu. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa tidak ada lagi ikatan apapun yang mengikat orang-orang malang itu dengan si pembunuh berdarah dingin. Keluarga Maya tak ada yang sanggup berdiri tegap. Ibunya, wanita yang seumur hidup membungkuk di sawah, kini hanya bisa mencengkram kain selendangnya, menangis histeris saat mendengar kesaksian terakhir. Ia masih tidak percaya putrinya hidup di neraka di dalam villa mewah milik keluarga suaminya. Tidak percaya anaknya, gadis yang lugu, pekerja keras, dan selalu takut menyinggung perasaan orang lain, harus mati dengan begitu mengenaskan, seperti umpan amis untuk menggemukkan ikan-ikan gabus yang dibanggakan oleh seluruh daerah ini. Dan di meja hakim, foto Maya diletakkan dengan khidmat namun sangat menghantui. Tatapan mata Maya di foto itu seolah menatap ke bawah pada mereka yang masih hidup, seolah mengingatkan semua orang. Ada utang yang dikira bisa dibayar dengan emas, dengan uang, pada akhirnya harus dibayar dengan darah dan daging manusia itu sendiri. Hanya dalam satu malam, kerajaan Raja Ikan yang terkenal itu runtuh seperti istana pasir. Kasus ini ditutup dengan vonis hukuman mati bagi Pak Hartono, Raja Ikan yang kini menjadi pembunuh. Perkebunan ikan bernilai ratusan miliar diwariskan kepada Bima, tetapi orang-orang tidak pernah melihatnya kembali dengan antusias untuk mengelolanya, memperluas panen seperti yang pernah dilakukan ayahnya. Ikan-ikan di kolam masih bergerak, tetapi di mata penduduk, mereka bukan lagi ikan yang membawa emas, melainkan bayang-bayang hitam yang bisa berenang, mengingatkan orang akan rahasia mengerikan yang pernah terkubur di bawah lapisan lumpur hitam pekat. Namun yang paling membuat orang merasa sesak bukan hanya kejahatan itu sendiri. Kejahatan ditakuti semua orang, dibenci semua orang, tetapi yang lebih menakutkan dan lebih abadi adalah keheningan. Keheningan para pekerja yang takut kehilangan pekerjaan saat tak sengaja melihat sesuatu yang aneh. Keheningan dari tatapan mata yang pernah beberapa kali melihat Maya menangis dengan mata bengkak, melihat memar-samar di bawah lengan bajunya, tetapi kemudian berkata pada diri sendiri, itu urusan rumah tangga orang, ikut campur hanya akan membawa masalah. Keheningan seorang suami yang tak berdaya di seberang dunia. Mendengar telepon istrinya yang terisak-isak tetapi hanya bisa menenangkan. Berjanji akan segera pulang, lalu membiarkan jarak menjadi dinding pemisah. Dan juga keheningan pasrah dari Maya, seorang gadis yang terlalu lemah untuk meminta tolong, tetapi cukup kuat untuk diam-diam memasang kamera di samping tempat tidurnya dengan sedikit harapan tipis bahwa jika sesuatu terjadi padanya, dan ada satu-satunya bukti yang bisa menyeret si penjahat ke cahaya. Maya di mata banyak orang selamanya adalah gadis yang lemah, tetapi kenyataannya ia tidak lemah. Ia pernah takut, pernah panik, pernah berencana kabur dari neraka itu. Tetapi ketika ia tahu tidak bisa melarikan diri, ia meninggalkan satu bukti terakhir. Sebuah tindakan kecil, nyaris putus asa, tetapi cukup untuk membawa pelaku ke hadapan pengadilan. Itulah keberanian sunyi dari orang-orang yang tampaknya tidak punya apa-apa. Mereka berani dengan cara mereka sendiri,
diam-diam namun gigih, berani menyimpan rahasia hidup dan mati di sisinya. Bahkan ketika tahu mereka belum tentu akan hidup untuk menceritakannya. Kasus Maya tidak hanya membongkar wajah iblis yang berkedok ayah mertua, pemilik perkebunan kaya, orang yang suka memberi nasihat moral, tetapi juga mengungkap sebuah kenyataan pahit. Ketika uang dan kekuasaan berada di atas kebenaran, melampaui batas moralitas, maka kebenaran sangat mudah dikubur, ditelan utuh, seperti tulang-tulang di dalam perut kawanan ikan buas. Dan jika tidak ada yang cukup berani untuk bersuara, cukup sabar untuk membongkar kejahatan, maka kebenaran itu akan selamanya diam di dasar lumpur. Jika suatu saat Anda tanpa sengaja mendengar suara seseorang menangis, melihat seseorang dianiaya, diancam, ditenggelamkan dalam kegelapan, kekerasan, dan ketakutan, mohon jangan berpaling, jangan biarkan keheningan Anda menjadi tangan tak terlihat yang membantu si penjahat. Ingatlah, keadilan mungkin datang terlambat, sangat terlambat, tetapi ia akan datang. Seperti tatapan mata Maya yang masih muncul melalui kamera kecil itu. Seperti kebenaran yang tetap muncul dari dasar kolam ketika ada seseorang yang berani menariknya ke permukaan. Ingatlah, di dasar kolam yang dalam, kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya terbaring di sana, menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengangkatnya ke permukaan. Melalui kisah menyedihkan dari Kalimantan Selatan ini, kita baru menyadari bahwa uang, kekuasaan, dan reputasi, jika jatuh ke tangan orang yang telah kehilangan kemanusiaannya, dapat mengubah tempat manapun menjadi neraka. Sebuah perkebunan bernilai miliaran, sebuah villa megah yang tampak seperti impian banyak orang, ternyata hanyalah sangkar emas yang mengunci kehidupan seseorang di dalamnya. Tetapi yang lebih menakutkan dari neraka, lebih dari monster berwujud manusia, adalah keheningan. Jika Maya tidak cukup berani untuk diam-diam menyembunyikan kamera terakhir itu, kejahatan itu akan selamanya tenggelam di dasar kolam. Kawanan ikan itu tidak hanya akan memakan jasadnya, tetapi juga menelan seluruh kebenaran. Andai saja ada seseorang, meski hanya satu orang, yang berani bersuara lebih awal, tidak takut kehilangan pekerjaan, tidak takut pada kekuasaan, tidak takut pada sesuap nasi, mungkin seorang gadis tidak harus mati dengan mengenaskan, menjadi santapan amis bagi kawanan ikan gabus yang kekenyangan. Setiap dari kita yang mendengar cerita ini, jangan hanya merinding lalu melupakannya. Ingatlah, satu suara kecil pun cukup untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Satu tatapan lurus yang tidak menghindar pun cukup untuk menarik kebenaran dari dasar lumpur hitam kembali kepada keadilan. Jangan biarkan ada rahasia lain yang harus terkubur hanya karena kita memilih untuk berpaling. Halo teman-teman semua, kalian nonton ini dari kota mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga menghibur dan ada pelajaran yang bisa diambil. Aku doakan, semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam hidup. Oh ya, kalau di antara teman-teman ada yang punya pengalaman atau cerita menarik lainnya, jangan sungkan untuk berbagi juga ya. Tulis aja di bawah, siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.